Awas mereka sambil cerita. Oke, jadi sebelumnya aku kan cerita tentang kasus ayah yang ngebanting anaknya di Filipina. Di video itu banyak banget yang komen bilang itu tuh di Indonesia bukan Filipina. Yang dimana sebenarnya emang ada kasus yang mirip di Indonesia tapi beda guys. Yang aku bahas kemarin itu yang videonya lagi viral dan itu di Filipina. Nah, biar lebih jelas kali ini aku mau ceritain kasus yang di Indonesia. Setelah aku cari kasusnya ada 5, aku bakal bahas yang di Kalimantan dulu. Kasus ini terjadi pada Sabtu 24 November 2018 di Jalan Usaha Baru Sungai Rengas, Kuburaya, Kalimantan Barat. Supardi Supriyatman adalah seorang security atau satpam di sebuah rumah makan. Dia lahir pada 2 Februari 1982 di Meliau, Sanggau, Kalimantan Barat. Supardi ini memiliki seorang istri yang bernama Hamisah dan 3 orang anak. 2 anak tiri yaitu Nur Hasni yang berusia 18 tahun dan Ahmad yang berusia 13 tahun. Kemudian 1 anak kandung dari pernikahannya dengan Hamizah yaitu Putri Aisyah berusia 1,5 tahun yang tidak lain adalah sang korban. Gimana kejadiannya? Menurut pengakuan Hamizah, pada hari itu sebelum kejadian Supardi sempat mengaji di ruang tamu. Katanya saat itu emang gelagatnya udah aneh. Muka Supardi ini kelihatan pucat, lelah, dan tidak bertenaga. Nah, setelah ngaji, Supardi ini sempat tidur-tiduran di ruang tamu. Hamizah sempat nyuruh dia pindah ke ruang tengah. Disitulah Supardi sempat main sama anaknya, Putri Aisyah. Nah, gak lama Supardi ini maksa supaya anaknya tidur sambil digendong dan dibawa ke teras rumah. Tapi anaknya tuh gak mau tidur dan terus nangis. Ngelihat hal ini, Hamizah sempat ingin ngambil Putri Aisyah buat diberi ASI. Tapi Supardinya nolak, dia bilang dinyanyiin aja. Lantaran anaknya gak berhenti nangis, Hamizah terpaksa bawa putrinya buat ke kamar untuk diberi ASI. Nah, waktu lagi dikasih ASI inilah tiba-tiba Supardi ngambil Aisyah dan dibawa keluar rumah. Di situ terjadi pertengkaran. Hamizah sempat ngejar dan berusaha ngambil putrinya karena takut dia papain. Mereka mulailah rebutan sampai di dapur. Tiba-tiba emosi Supardi ini memuncak terus ngebanting anaknya berkali-kali. Hamizah yang waktu itu shock langsung pingsan. Untungnya keributan mereka nih sempat kedengeran sama tetangga. Si Supardi ini sempat kabur tapi untungnya berhasil ditangkap. Sedangkan Putri Aisyah sendiri sayangnya meninggal di lokasi kejadian. Menurut penyelidikan polisi, Supardi ini sebenarnya dikenal sebagai orang yang sayang sama anaknya dan nggak pernah marah. Makanya banyak orang di sekitarnya tuh yang shock sama kejadian ini. Tapi nggak cuma itu aja, pihak polisi juga nemuin katanya Supardi ini sebelumnya sempat terlibat kasus pembunuhan di Sanggau. Jadi ya nggak ada yang tahu juga ya guys namanya orang. Oh ya, berdasarkan tes Supardi ini dinyatakan sadar, jadi nggak ada gangguan jiwa, cuma depresi aja. Buat motifnya ditetapkan karena emosi sesaat. Nah, untuk hukumannya aku nggak nemu pastinya berapa, tapi dituntutannya itu 15 tahun ditambah sepertiga, jadi sekitar 20 tahun maksimal. Semoga aja dihukum seberat-beratnya sih. Oke guys, jadi segitu dulu buat cerita kali ini. Kalau kalian mau tahu 4 kasus lainnya yang mirip di Indonesia, bisa komen ya mau dilanjutin atau enggak. By the way, jangan lupa follow IG aku @jessicajh. Dan finally, aku mutusin buat bikin YouTube guys. Belum ada isinya sih, tapi rencananya bakal full cerita misteri, jadi bisa di subscribe dulu ya, namanya Jessica JH. Next, cerita apa lagi? Awas mereka sambil cerita. Di beberapa video sebelum ini aku banyak cerita tentang kasus yang ngelibatin anak-anak, entah itu penelantaran atau kekerasan. Baru-baru ini aku nemu kasus yang lebih gila lagi guys. Kasus bisnis pembunuhan bayi di Jepang. Oke, langsung aja. Miyuki Ishikawa lahir di Kunitomi, Jepang pada 5 Februari 1897. Miyuki merupakan wanita yang cerdas. Dia lulusan Universitas Tokyo, salah satu universitas top di Jepang. Kalau di Indo itu tuh kayak Universitas Indonesia. Pada tahun 1919, Miyuki menikah dengan seorang pria bernama Takeshi Ishikawa yang merupakan mantan tentara dan seorang polisi. Dari pernikahannya mereka nggak punya anak, soalnya waktu itu rahim Miyuki udah diangkat. Tapi dari pernikahan sebelumnya Takeshi punya seorang anak laki-laki, dan dengan Miyuki mereka mengadopsi 3 orang anak lainnya, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Diketahui Miyuki sendiri ini merupakan seorang bidan yang cukup terkenal dan berpengalaman. Dia adalah kepala bagian di salah satu rumah sakit bersalin dan juga punya praktek bidannya sendiri namanya Kotobuki Sanin. Pada waktu itu di tahun 1945 bisa dibilang keadaan ekonomi Jepang tuh cukup sulit, jadi banyak banget pasangan yang gak bisa ngerawat dan ngecukupin kebutuhan anak-anaknya. Di saat itulah Miyuki banyak mendapatkan pasien dari kalangan yang tidak mampu. Tapi setelah ngebantu ngelahirin nih, bukan anaknya dikasih ke panti asuhan atau gimana, dengan teganya Miyuki ini malah milih buat nelantarin bayi-bayinya yang menyebabkan kurang lebih 100 bayi itu meninggal. Dia ini mikir daripada harus tumbuh besar di keluarga miskin, bayi-bayinya tuh lebih mending mati aja gitu. Tindakan tersebut ngebuat banyak staf rumah sakit yang keluar karena ngerasa malu dan geram sama perbuatan Miyuki. Ini aku juga heran sih, tapi waktu itu belum ada yang lapor polisi guys. Gak sampai di situ aja, Miyuki dan suaminya bahkan memanfaatkan keadaan untuk ngebuat bisnis, dimana bisnisnya itu bisnis pembunuhan bayi. Iya guys, gak salah denger, bunuh bayi dijadiin bisnis, gila banget gak sih? Jadi Miyuki sama suaminya yang mantan polisi ini ngeyakinin orang tua yang gak mampu kalau uang yang dikeluarin buat bunuh bayi itu lebih murah
murah dibanding buat ngebesarin. Jadi mereka bakal ngasih Miyuki sama suaminya ini duit buat ngebunuh bayi-bayinya tersebut. Praktek ini berlangsung kurang lebih selama 3 tahun sampai akhirnya pada 12 Januari 1948 kepolisian di daerah Waseda berhasil nemuin jasad 5 bayi di tempat praktek Miyuki dan suaminya. Dari pemeriksaan diketahui bayi-bayi itu meninggal dengan tidak wajar. Dan setelah diinvestigasi lebih lanjut, polisi menemukan 40 jasad bayi di rumah Miyuki dan 30 jasad lain di kuil. Banyaknya jasad bayi membuat polisi kesulitan menentukan jumlah korban dan waktu pembunuhan. Diperkirakan Miyuki dan suaminya ini udah ngebunuh ratusan bayi, sekitar 200-an. Akhirnya mereka pun ditangkap, tapi guys ini rada ngeselin. Miyuki cuma dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan suaminya 4 tahun penjara. Sampai di situ aja? Enggak guys. Ternyata setelah disidang hukuman mereka bahkan dikurangin lagi jadi setengahnya. Jadi Miyuki dihukum 4 tahun penjara sedangkan suaminya cuma 2 tahun. Pembelaannya Miyuki, dia bilang kalau bayi-bayi yang dibunuh adalah korban buangan dari orang tua mereka dan ngerasa para orang tua tersebut harusnya juga ditangkap dan dijatuhi hukuman. Pada tahun 1952 Miyuki keluar dari penjara dan sempat bekerja sebagai penjual sabun, krim, dan ikan. Tapi terus dia berubah haluan, kerja di bidang properti dan menghasilkan sekitar 100 juta yen atau sekitar 11 miliar rupiah. Jadi bisa dibilang setelah keluar dari penjara ya Miyuki ini hidupnya sukses, enak. By the way, sebelum Miyuki pindah ke properti, suaminya tuh udah meninggal duluan. Pada 30 Mei 1987 Miyuki akhirnya meninggal di usia 90 tahun. Panjang umur guys dia. Oh ya, by the way, karena kasus ini akhirnya pemerintah Jepang memutuskan untuk melegalkan aborsi. Oke deh, segitu dulu buat cerita kali ini. Gimana guys menurut kalian? By the way, jangan lupa follow IG aku @jessicajh dan subscribe YouTube channel baru aku ya yang ada di bio. Next cerita apa lagi? Halo, semuanya sampai cerita. Kali ini aku mau bahas kasus yang lagi viral, yang videonya sempat juga lewat di FYP aku. Kasus seorang ayah yang ngebanting anaknya di jalan aspal sampai meninggal. Oke, langsung aja. Jadi kejadiannya itu terjadi pada Rabu 27 April 2022 jam 9.30 kemarin di Jalan Villa San Isidro Fase, Kota Rodriguez, Filipina. Yep, jadi kejadiannya itu ternyata di Filipina guys, bukan di Indonesia. Di video yang viral itu terekam sosok seorang pria lari ke tengah jalan dan menarik anak berusia 7 tahun lalu membantingnya ke aspal. Beberapa orang sempat terlihat berusaha membantu, tapi sayangnya sang anak tak berhasil diselamatkan dan meninggal. Jadi siapa sih pelaku dan korbannya ini? Diketahui pelaku yang bernama Erano Veraces merupakan seorang pekerja bangunan berusia 26 tahun. Dia memiliki seorang istri yang lagi hamil tua dan seorang anak laki-laki bernama Eran Veraces berusia 7 tahun yang tidak lain adalah sang korban. Yes, jadi si korban ini emang bener-bener anak kandungnya pelaku guys. Lalu kenapa bapaknya ini tega banget ngebunuh anaknya sendiri? Dikatakan Erano ini tega ngebanting anaknya di jalan secara brutal karena sang istri nggak mau diajak berhubungan. Istrinya tuh nolak karena lagi hamil tua dan kondisi badannya tuh nggak stabil. Nah, si Erano ini nggak terima ditolak sama istrinya dan dia mutusin buat ngelampiasin ke anaknya Eron. Waktu itu katanya Eron lagi main sama teman-temannya di jalan. Terus tiba-tiba bapaknya nih secara brutal datang dan ngebanting dia berkali-kali di aspal dong. Eron ini bahkan katanya sempat nanya ke bapaknya kenapa dia ngelakuin itu ke dia. Tapi bapaknya nggak peduli, dia terus nyeret sambil ngebanting-banting anaknya sampai akhirnya meninggal karena luka-luka parah. Setelah kejadian yang tertangkap kamera itu, polisi ngelakuin penyelidikan dan diketahui Erano ini punya riwayat konsumsi narkoba dan sempat dikurung di rumah karena beberapa kali membuat warga setempat marah. Tapi sayangnya sebelum kasusnya sempat berjalan lebih lanjut, Erano ini dikabarkan membenturkan kepalanya ke dinding di fasilitas penahanan polisi dan pada Kamis 28 April 2022 dinyatakan meninggal dunia saat tiba di rumah sakit. Gak kebayang sih gimana perasaan istrinya yang lagi hamil, kehilangan anak dan suaminya juga. Rest in peace buat Eron Veraces. Oke guys, segitu dulu. Gimana menurut kalian? By the way, jangan lupa follow IG aku @jessicajh. Next cerita apa lagi? Sesuaikan sambil cerita. Oke, jadi kemarin ada yang request tentang kasus ini, tapi aku lupa di mana komennya. Kasus Casey Anthony, salah satu wanita paling dibenci di Amerika. Langsung aja, Casey Mary Anthony lahir pada 19 Maret 1986 di Ohio, Amerika. Bisa dibilang Casey ini tumbuh di keluarga yang cukup baik. Sejak kecil ia dikenal sebagai anak yang periang dan punya banyak teman. Namun menurut beberapa temannya, Casey diketahui mulai berubah sejak masuk SMA. Dikatakan Casey ini punya kebiasaan suka bohong, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Salah satunya dia ini bohong kalau udah lulus SMA
SMA. Tapi waktu orang tua sama kakek neneknya datang ke acara kelulusannya, ternyata Casey ini nggak lulus karena sering bolos dong. Gak sampai di situ aja, waktu Casey umur 19 tahun, orang tuanya curiga kalau anaknya tuh hamil. Tapi Casey lagi-lagi bohong dan gak ngakuin sampai beberapa bulan setelah kehamilannya baru dia ngaku. Terus waktu ditanya siapa bapaknya, lagi-lagi Casey bohong. Jadi sampai sekarang bapak anaknya itu masih misteri. Akhirnya pada 9 Agustus 2005, Casey Anthony melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Kaylee Anthony. Awalnya Casey berencana memberikan bayinya untuk diadopsi ke orang lain, tapi ibunya Cindy nggak setuju. Dan akhirnya mereka pun ngerawat Kaylee sama-sama. Jadi selama 3 tahun, Casey dan Kaylee tinggal bersama orang tuanya Casey. Sampai pada 16 Juni 2008, Casey ini bertengkar dengan sang ibu dan berujung dengan dia keluar dari rumah bersama Kaylee. Hampir 1 bulan, Casey ini nggak ada tanda-tanda mau balik ke rumah orang tuanya. Walaupun begitu, Cindy ini ngerasa khawatir dong sama cucunya Kaylee, jadi dia sering nelpon. Tapi Casey ini selalu aja ada alasan. Entah dia sibuk kerja, Kaylee-nya lagi main, atau lagi diasuh sama pengasuh yang namanya Zenny, dan masih banyak alasan lainnya. Nah, pada 13 Juli 2008, orang tua Casey mendapatkan surat kalau mobilnya Casey ini ada di tempat derek. Karena Casey nggak bisa dihubungi, bapaknya George mutusin buat pergi ambil mobilnya. Di sana dia nemuin dompet Casey, kursi mobil Kaylee, dan beberapa mainan. Yang mencurigakan, George ini tuh nyium bau kuat dari bagasi. Katanya tuh kayak bau bangkai, tapi di dalam itu nggak ada apa-apa. Merasa ada yang aneh, Cindy langsung nyari Casey dan akhirnya berhasil ditemuin di rumah pacar barunya, Tony Lazzaro. Saat itu juga Casey langsung dibawa pulang sama ibunya dan ditanya Kaylee itu di mana. Di saat itulah Casey ngaku kalau dia ternyata ninggalin Kaylee sama pengasuhnya Zenny pada 16 Juni di Orlando. Terus katanya Kaylee ini diculik sama pengasuhnya. Ngedenger hal ini, ibunya Cindy langsung laporlah ke polisi pada 15 Juli. Polisi pun langsung mulai investigasi dan pas Casey ini diinterogasi, katanya tuh pengakuannya banyak yang aneh. Bener aja setelah dicek, ternyata pengasuh yang namanya Zenny itu tuh nggak ada. Jadi cuman karangan Casey doang. Akhirnya pada 16 Juli, Casey ditangkap dengan tuduhan memberikan pernyataan palsu dan penelantaran anak. Setelah itu, pencarian Kaylee pun dilakukan semakin gencar. Orang-orang makin banyak yang tertarik dengan kasus ini dan mencari tahu tentang Casey. Diketahui beberapa hari sebelum Kaylee dilaporkan hilang, Casey ini masih sempat-sempatnya pesta, bahkan bikin tato. Pada 21 Agustus, Casey Anthony dibebaskan karena seorang public figure, Leonard Padilla, membayar jaminan sebesar 500.000 US dollar atau setara dengan 5 miliar. Dengan harapan Casey bisa ngebantu polisi buat nyariin Kaylee. Tapi sayangnya Casey sama sekali nggak ngebantu apa-apa. Sampai pada 11 Desember 2008, seorang pria bernama Roy Krong menemukan kantong plastik berisi tubuh manusia di area hutan dekat rumah Casey Anthony. Dan benar aja pada 19 Desember 2008 dikonfirmasi kalau itu adalah tubuh dari Kaylee Anthony yang berusia 3 tahun. Pada Juni 2011, sidang dilaksanakan dan beberapa bukti ditampilkan. Mulai dari Casey yang terekam pesta-pesta dan tidak terlihat khawatir waktu anaknya hilang, pencarian website tentang kloroform, sampai penemuan kloroform itu sendiri di bagasi mobil Casey. Tapi guys, kalian harus tahu, pada 5 Juli 2011, Casey dinyatakan tidak bersalah atas pembunuhan, penelantaran, dan kekerasan pada anak karena rata-rata bukti yang ada tuh nggak kuat. Jadi dia cuma dinyatain bersalah karena memberikan pernyataan palsu sebanyak 4 kali dan dihukum 4 tahun penjara dan denda 4.000 US dollar atau setara 50 juta rupiah. Dan by the way, setelah 3 tahun 1 hari, tepatnya pada 17 Juli, Casey Anthony ini dibebaskan karena perilaku baik. Jadi ya udah guys, bebas gitu aja sampai hari ini. Gimana Kaylee bisa meninggal sampai sekarang juga nggak gitu jelas. Kasian banget sih, rest in peace Kaylee. Oke, segitu dulu ya. Jangan lupa follow IG aku guys, @jessicajh. Next cerita apa lagi? Sahabat sambil cerita, kemarin aku udah bahas tentang boram YouTuber yang dirumorkan meninggal. Sesuai request kali ini aku mau bahas tentang baby boram lain yang dikenal dengan nama Baby Gumi. Oke, langsung aja. Nama boram sendiri sebenarnya aku masih ragu karena nggak banyak berita yang sebutin. Tapi diketahui kasus ini sendiri terjadi di kota Gumi, provinsi Gyeongsang di Korea Selatan. Karena itu namanya dikenal dengan Baby Gumi. Berawal pada 10 Februari 2021, di mana polisi setempat menemukan tubuh seorang anak berusia 3 tahun yang tidak lain adalah Baby Gumi di sebuah apartemen. Diperkirakan Baby Gumi ini sudah meninggal 6 bulan sebelum ditemukan. Gimana ceritanya? Jadi awalnya nenek dari Baby Gumi yaitu Nenek Sok mendapatkan telepon dari pemilik gedung apartemen kalau ibu dari Baby Gumi yaitu Ibu Kim nggak bisa dihubungi dan masa sewa apartemennya itu udah lewat, jadi harus segera keluar. Oh ya, nenek sama kakek Sok itu tinggal di gedung yang sama keluarga Baby Gumi, cuma beda lantai aja, mereka di bawah. Nah, karena Ibu Kim ini nggak bisa dihubungi, nenek sama kakek Sok ini naik dong ke apartemen anaknya buat ngabarin. Disitulah mereka menemukan tubuh Baby Gumi yang udah meninggal dan diteleponlah polisi. Menurut investigasi polisi,
awalnya yang tinggal di apartemen itu adalah Ibu Kim, suaminya Bapak Hong, dan anaknya Baby Gumi. Tapi pada April 2020, Ibu Kim dan Bapak Hong ini bercerai. Pernikahan mereka sendiri mulai memburuk waktu Ibu Kim mulai tidak peduli buat ngurus Baby Gumi dan Bapak Hong curiga istrinya ini selingkuh. Nah, waktu mereka bercerai, Bapak Hong ini minta sama Ibu Kim buat ngurus Baby Gumi sementara sampai dia lebih stabil dan bisa ambil hak asuh anak. Dan Ibu Kim setuju. Tapi ternyata Ibu Kim ini menelantarkan Baby Gumi dong. Bener-bener gak diurus sama sekali. Pada 20 Mei 2020, Ibu Kim yang saat itu berusia 22 tahun tidak membayar uang listrik 5 bulan berturut-turut sehingga listriknya diputus. Dan gilanya lagi, pada Agustus 2020, Ibu Kim ini ternyata pindah ke rumah suami barunya tanpa bawa Baby Gumi. Iya guys, jadi dibiarin aja gitu anak umur 3 tahun sendiri di apartemen, gak ada listrik. Seperti yang kita tahu, akhirnya Baby Gumi pun meninggal karena kelaparan. Tega banget sih, gak ngerti juga kenapa gak dititipin aja ke kakek neneknya di bawah. Akibat dari perbuatannya, Ibu Kim pun akhirnya dicari dan ditangkap atas dasar penelantaran anak dan dihukum 20 tahun penjara. Gak sampai di situ, ada yang lebih wow lagi guys. Pada 10 Maret 2021, polisi tuh ngelakuin tes DNA buat ngebuktiin kalau Baby Gumi ini beneran anak dari Ibu Kim. Tapi hasilnya tuh negatif. Baby Gumi ini bukan anak dari Ibu Kim ataupun Bapak Hong. Terus anaknya siapa dong? Ternyata Baby Gumi ini tuh anaknya nenek Sok yang berusia 48 tahun. Plot twist banget gak sih? Jadi neneknya itu ternyata ibunya dan ibunya itu ya kakaknya. Kok bisa? Jadi katanya waktu itu nenek Sok dan Ibu Kim ini melahirkan di waktu yang berdekatan. Terus nenek Sok nuker anak mereka. Jadi si Ibu Kim ini ngurus adik kandungnya sendiri, tapi anak aslinya Ibu Kim sampai sekarang nggak tahu di mana. Gak sampai di situ aja, Baby Gumi ini walaupun anaknya nenek Sok, pas dites bukan anaknya kakek Sok. Ternyata nenek Sok ini juga suka selingkuh guys. Dia punya 2 selingkuhan, tapi pas dites Baby Gumi ini juga bukan anak mereka. Jadi nggak tahu juga bapaknya Baby Gumi siapa karena nenek Sok sampai sekarang nggak mau ngaku dan kekeh bilang tes DNA-nya salah. Akibat perbuatannya, nenek Sok pun dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Oke, segitu dulu guys, cukup mind blowing gak sih kasusnya? Oh iya, jangan lupa follow IG aku ya @jessica_jh. Next, cerita apa lagi? Apa semangat sampai cerita? Oke, sesuai request kali ini aku bakal cerita tentang 13 orang anak yang disiksa oleh orang tuanya sendiri. Kasus keluarga Turpin, The House of Horrors. David Allen Turpin lahir pada 17 Oktober 1961. Ia merupakan seorang komputer engineer dan pernah bekerja di perusahaan besar di Amerika. Saat berusia 23 tahun, David menikah dengan Louise Ann Turpin lahir pada 24 Mei 1968, di mana saat itu Louise masih berusia 16 tahun. Bisa dibilang pasangan Turpin ini cukup agamis. Mereka percaya kalau memiliki banyak anak adalah panggilan Tuhan untuk mereka. Dari tahun 1988 sampai 2015, total mereka memiliki 13 anak terdiri dari 10 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Dari luar, orang melihat mereka sebagai keluarga bahagia. Louise beberapa kali post foto keluarga mereka yang kelihatan bahagia di Facebook. Tapi siapa sangka kenyataannya berbanding 180 derajat. Pada 14 Januari 2018, 2 anak perempuan dari keluarga Turpin memutuskan untuk kabur lewat jendela. Tapi salah satunya yang berusia 13 tahun merasa takut dan memutuskan untuk kembali. Untungnya anak yang lebih tua, Jordan, yang berusia 17 tahun tetap berani dan nelpon 911. Di telepon itu dia bilang kalau dia dan saudara-saudaranya disiksa sama orang tua mereka. Kondisinya sangat buruk sampai dia nggak bisa napas. Waktu polisi datang, Jordan nunjukin foto-foto kondisi di dalam rumahnya di mana beberapa saudaranya ada yang dirantai. Polisi pun akhirnya datang buat meriksa dan bener aja kondisi dalam rumahnya bener-bener nggak layak. Di karpetnya banyak kotoran manusia, sampah busuk berserakan, bangkai binatang peliharaan, dan yang lebih memprihatinkan kondisi anak-anaknya. Mereka kelihatan bener-bener kurus, kekurangan gizi, bahkan awalnya polisi ngira semuanya itu tuh masih anak di bawah umur, padahal ada 7 yang udah dewasa. Gak cuma itu, bahkan ada yang udah berminggu-minggu dirantai, banyak luka lebam dan penuh kotoran. Polisi pun langsung menangkap David dan Louise Turpin di tempat. Berdasarkan pengakuan anak-anaknya, dikatakan mereka sudah ditahan dan disiksa selama bertahun-tahun. Mereka nggak sekolah, cuma dikasih makan 1 kali sehari, itu pun biasanya cuma roti sama selai kacang, dan mandi 1 tahun sekali dong. Anak yang paling tua berusia 29 tahun berarti cuma 37 kilo, dan anak yang berusia 11 tahun katanya ukuran tangannya cuma sebesar bayi 4 bulan. Gila banget sih. Akibat perbuatan mereka, David dan Louise Turpin dijatuhi hukuman seumur hidup penjara dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 25 tahun. Nah, terus gimana kondisi anak-anaknya? Setelah orang tuanya ditangkap, mereka semua dirawat di rumah sakit selama beberapa minggu karena kondisi kekurangan gizi yang parah. Setelah itu, anak-anak yang di bawah umur diurus oleh beberapa orang tua asuh dan yang dewasa tinggal mandiri sendiri-sendiri. Tapi sedihnya, ternyata ada orang tua asuh yang juga melakukan kekerasan. Terus, uang hasil donasi masyarakat itu katanya susah dicairin. Untungnya, setahu aku masalahnya tuh udah selesai semua. Jordan Turpin bisa dibilang sekarang cukup terkenal. IG sama TikToknya udah verified. Dia juga pernah bilang kalau sering ketemu sama saudara-saudaranya, walaupun kondisinya bukan yang terbaik, tapi mereka semua punya tempat tinggal dan kebutuhan makan dan lain-lain terpenuhi. Oh ya, by the way, cleansing balm yang aku pakai ini baru guys dari Nutrisi. Ini cleansing balm tuh pertama di Indonesia loh. Jauh lebih higienis dan praktis sih. Teksturnya juga oke dan hasilnya bener-bener bersih. Oke guys, segitu dulu. Gimana menurut kalian? Next, cerita apa lagi?